Bilang dulu ya, kalau Bapak ucapkan selamat pagi, jawabannya pagi. Kalau nanti Bapak bilang gimana kabar? Luar biasa, gitu ya? Bisa? Selamat pagi. Pagi. Gimana kabar? Luar biasa. Oke, semangat ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, siapa dulu yang memimpin dulu? Oke, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Mulai dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Terima kasih sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Oke, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya kita terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional. Nanti Bapak undang untuk berdiri. Sudah sempurna semua? Mana? Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir ini? Ada. Siapa itu lagu? Kristian. Kenapa si Kristian? Sakit. Sakit ya. Jadi kalau ada kawan yang sakit kita doakan sama-sama ya. Doakan kawannya supaya cepat sehat, bisa bergabung dengan kita tetap belajar seperti biasa. Ya, di sini ada yang kurang sehat. Sehat semua ya? Sehat, Pak. Oke, berarti yang hadir di sini semuanya sehat. Sudah sarapan? Sehat. Oke, sudah sarapan, semuanya sehat. Berarti pembelajaran kita bisa berjalan lancar pada pagi hari ini. Kemarin kita bicarakan apa manfaat daripada sistem persamaan linear 3 variabel. Siapa yang ingat masih? Oke, silakan Mas Sudi. Manfaat mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Yang pertama di bidang perdagangan, kedua untuk mencari harga suatu barang. Di bidang kedokteran, manfaat mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel mencari komposisi dan dosis obat. Yang Kita bisa masuk ke belakang. Ya, oke. Sekarang apa topik kita kemarin? Tujuan pembelajaran kita kemarin itu apa? Siapa dulu yang mengingat apa tujuannya? Apa yang kita kerjakan kemarin? Menyusun? langkah metode substitusi. Oke, yang pertama menyusun persamaan linear 3 variabel. Itu dulu. Kedua, menyelesaikan atau memecahkan masalah dengan cara metode substitusi. Oke, usaha dengan baik. Ya, makanya setiap kita belajar kita harus tetap konsentrasi. Ingat, pepatah mengatakan begini: di mana ada konsentrasi, di situ pasti ada prestasi. Semua cita-citamu itu supaya kau termotivasi itu kau tuliskan dulu di apamu di lembar bukumu itu ya. Kedokteran gizi contohnya, kedokteran inilah kandungan. Ya, mau di mana kan itu ya? I'm coming kedokteran kandungan. Gitu ya. Itu menjadi motivasi bagi diri kita gitu loh. Ya. Siapa ingat kalau kita mengeliminasi apa syaratnya? Oke, silakan. Koefisiennya harus sama. Bagus, mantap. Koefisiennya harus Sama. ya. Jadi kita harus usahakan dulu persamaan 1 persamaan 2. Ya, kalau kita menggunakan eliminasi koefisiennya harus sama. Ini tadi tujuan sudah Bapak sampaikan. Tujuannya adalah setelah kita nanti berdiskusi, kamu harus mampu memecahkan masalah dengan menggunakan metode eliminasi. Dengan berdiskusi juga kamu harus mampu memecahkan masalah dengan menggunakan eliminasi substitusi. Oke. Sekarang
untuk memulai permasalahan tentang sistem persamaan dengan 3 variabel, coba kita perhatikan dulu ya, permasalahan ini. Sekarang coba dulu ya, informasi apalah yang kamu dapatkan di sana? Coba dulu. Ya. Apa? Rama membeli 1 pensil, 2 buku dan 1 penghapus seharga 8.900. Tia membeli 3 pensil, 2 buku dan 2 penghapus seharga 14.400. Dan Dani membeli 2 pensil, 4 buku tulis, 4 buku tulis, 2 penghapus. 2 penghapus. Lepas tadi? Bapak. Sudah. Siapa dulu yang bisa menyusun persamaan dengan 3 variabel? Rama X tambah 2Y. Oke, selama ya. Oke, selama dulu. Langsung persamaannya. X X tambah 2Y 2Y tambah Z Z sama dengan 8.900. oke 8.900. Kemudian apa? 2X 2X tambah tambah 4Y tambah 2Z sama dengan 800. Sudah? Ada nggak yang lain selain ini? Sudah pas? Sudah pas semua? Dalam bentuk live worksheet, perhatikan petunjuk penggunaannya. Kalau ada masalah pengisian boleh ditanyakan. Sudah? Bapak kasih waktu pengisiannya ataupun diskusinya selama 25 menit. Sudah? Bapak mulai dari sekarang ya, Nak? Oke, silakan berdiskusi. Oh. Ya. Ya. Hanafi, Fauji, Mursohib dan Hebi pergi ke toko alat tulis Pak Rudi. Ke toko alat tulis. Pak Rudi menjual alat tulis berisi buku, spidol dan tinta dalam 3 jenis paket. Jika Hanafi membeli paket A yang terdiri dari 3 buku, 1 spidol, 2 tinta seharga 17.200, Fauji membeli paket B terdiri dari 2 buku, 2 spidol, 3 tinta seharga 19.700, dan Mursohib membeli paket C yang terdiri dari 1 buku, 2 spidol, 2 tinta seharga 14.000. Berapa uang yang harus disediakan Hebi untuk membeli 4 buku, 3 spidol, dan 1 tinta? Sama dengan harga 1 spidol. Z sama dengan harga 1 tinta. Model matematika. 3 buku, 1 spidol, 2 tinta sama dengan 17.200. Sama dengan 3X tambah Y tambah 2Z sama dengan 17.200. Persamaan 1. 17.200 dikurang 14.400. Y sama dengan 2.800. Maka didapatkan hasil X sama dengan 3.000, Y sama dengan 2.800, Z sama dengan 2.700. 4X tambah 3Y tambah Z sama dengan 4 kali 3.000 tambah 3 kali 2.800 tambah 2.700 sama dengan
23.100. Jadi uang yang harus disediakan Happy untuk membeli 4 buku, 3 spidol dan 1 tinta adalah 23.100. Oke, sekarang ada dulu pertanyaan. Ada pertanyaannya sama kelompok 1. Kelompok 1 untuk bisa semua. Ada nggak pertanyaan? Kita perhatikan dulu kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kami. Ananda, Berkat, Citra, dan Dewi pergi ke suatu toko ATK. Untuk X tambah 5Z sama dengan 52.000. 5X tambah Z sama dengan 32.000. 7X tambah 5Z sama 1.000. X sama dengan 128.000 dibagi 18 sama dengan 60.000. Kesimpulan yang kalian dapatkan dalam langkah penyelesaian masalah sistem persamaan tiga variabel dengan metode eliminasi adalah yang pertama, eliminasi salah satu variabel misalkan X dari persamaan 1 dan 2 sehingga didapat persamaan 5 dan 6, maka didapatkanlah Z dan X. Oke, bagus. Ya, berarti perhatikan sudah pas tadi semua? Sudah sesuai dengan yang kamu simpulkan? Sudah? Sudah ya? Oke, siapa tadi itu? Gabriel dari kelompok 2. Gabriel, oke. Kesimpulan. 1. Eliminasi salah satu variabel misalkan X dari persamaan 1 dan 2 sehingga didapat persamaan 4. 2. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2 sehingga didapat persamaan 5. 3. Eliminasi persamaan 4 dan 5 misalkan 2 maka didapatlah Y. 4. Eliminasi dari persamaan 4 dan 5 maka didapatlah Z. 5. Untuk mendapatkan X substitusi Y dan Z ke salah satu persamaan. Nah, ini selesai dulu. Berikan dulu apresiasi kepada teman kita yang sudah maju dengan tepuk tangan. Oke, demikian dulu diskusi kita. Sekarang tidak lewat 1 menit kembali ke tempat duduk masing-masing. Oke, yang perhatikan ya. Bapak tegaskan kembali. Menggunakan eliminasi jadi adalah ini kesimpulan kita. Yang pertama eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini eliminasi oleh si X. Mengeliminasi tadi sudah sesuai, sudah kita pahami. Ini dapat nanti SPLDV. Inilah kita anggap persamaan yang keempat. Yang kedua, substitusi langkah 1 dan langkah 4 sampai langkah 4 itu sama. Begitu ya? Dapat X, dapat Y, dapat Z, baru kita substitusi ke persamaan A. Ingat langkah-langkah itu yang penting. Oke, cara menyelesaikannya. Oleh karena itu, Bapak kasih waktunya untuk kuis. Habis ya? Habis. Baik, siapa nih? Indah, Irman, Anda? Gitu ya? Ini ada pertama, kasih tepuk tangan. Kemudian juara kedua siapa ini? Tadi? Juara 2. Oke, ini dia. Juara 3. Oke, ini dia. Kasih tepuk tangan buat teman-teman. Oke, demikianlah dulu pertemuan kita. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari atau menyelesaikan masalah kontekstual dengan menggunakan determinan matriks. Ya, maka tetap belajar di rumah, pelajari sebelum kita masuk kemari. Nah, sebelum kita belajar di sekolah, pelajari di rumah. Oke? Bisa ya? Maka untuk bantu pertemuan kita, siapa yang memimpin doa kita? Satu orang? Teman-teman, mari kita berdoa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk pertemuan kita. Selamat pagi dan tetap semangat. Selamat pagi.